Baik, seterusnya kita akan membahas materi yang lain, yaitu materi tentang perintah OSNAP. Perintah OSNAP itu kita gunakan dia untuk menempatkan suatu objek pada posisi-posisi yang kita inginkan. Misalnya sebuah objek hendak kita letakkan atau kita posisikan dia di ujung dari objek yang lain, mungkin di pertengahannya juga, mungkin di titik pusat, atau mungkin saja garis itu hendak kita singgungkan dengan sebuah lingkaran atau busur atau yang lainnya. Ya, jadi intinya perintah OSNAP itu adalah menempatkan suatu objek ke posisi yang kita inginkan. Dan perlu diingat, perintah OSNAP ini diberikan pada saat perintah utama sudah diberikan. Ya, ini penggunaan perintah OSNAP. Baik, pada kali ini kita akan membahas beberapa perintah OSNAP yang paling sering dijumpai dalam penggambaran. Ya, yang pertama adalah endpoint. Ya, endpoint ini fungsinya adalah untuk menempatkan suatu objek di ujung dari sebuah objek yang lain. Jadi pengertian ujung di sini adalah itu setiap objek yang memiliki ujung. Misalnya apa? Garis lurus, ya. Kemudian busur. Sedangkan kalau lingkaran ini tidak memiliki ujung atau persegi, ya. Ujungnya itu juga termasuk endpoint. Oke, baik, berikutnya kita akan lihat penggunaan dari perintah endpoint ini. Di sini diberikan sebuah garis. Ya, kita menginginkan menggambar sebuah lingkaran di ujung dari garis ini. Ya, maka pada komen kita ketikkan perintah circle. Ya, kemudian pada saat specific center point, peletakan dari pusat lingkaran, ini kita ketikkan N, ya, mewakili dari endpoint. Lalu kita pilih TK1, ya. Tentunya kita arahkan mouse kita ke ujung dari garis sehingga muncul nanti di sini bentuk segi 4 warna kuning, itu mewakili simbol untuk endpoint. Sehingga kalau itu sudah muncul tinggal kita klik saja. Lalu dia minta radius dari lingkaran 10, maka terbentuklah sebuah lingkaran dan titik pusat dari lingkaran ini berada di ujung garis, ya. Oke, dengan cara yang sama untuk menempatkan lingkaran di ujung garis sebelah kanan. Di ujung kanan dari sebuah garis ini. Ya, endpoint kita pilih TK2-nya. Ya, maka kita beri radiusnya 10, maka terbentuk di sini sebuah lingkaran yang kedua. Ya, ini endpoint. Baik, seterusnya kita masuk pada OSNAP yang kedua, yaitu midpoint. Ya, yaitu menggambar atau menempatkan suatu objek di pertengahan objek. Di sini diberikan sebuah garis dan kita menginginkan menggambar sebuah lingkaran dan lingkaran itu nanti titik pusatnya persis di pertengahan garis. Ya, jadi pada komen kita ketikkan circle. Pada saat minta center point kita ketikkan mid karena centernya ini kita inginkan dia berada di mid atau pertengahan garis. Lalu off, pilih TK1, tentunya arahkan mouse kita mendekati pertengahan garis. Tidak harus persis, ya. Karena kalau kita letakkan pun dia agak jauh ke sini, toh nanti dia tetap akan lari ke tengah. Berapa radius? 10. Ya, maka terbentuk sebuah lingkaran seperti ini dan titik pusatnya persis pas di tengah-tengah dari garis ini. Ya, itu penggunaan perintah mid. Jadi perintah utamanya itu circle, sedangkan mid di sinilah perintah kedua, artinya setelah perintah pertama diberikan. Ya, jadi perintah ini tidak akan bekerja kalau diberikan di awal, ya, dia di pertengahan atau di sesudah perintah utama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perintah intersection. Intersection ini penempatan objek di perpotongan objek. Ya, misalnya ada dua buah garis yang saling berpotongan, ini intersectionnya. Ya, kemudian pada komen atau kita ingin menggambar sebuah lingkaran, titik pusat lingkaran itu berada di pertengahan ini. Ya. Lalu center point, ya, ketika kata INT mewakili intersection. Lalu off, pilih TK1, tentunya arahkan mouse kita ke perpotongan kedua garis ini. Lalu dia minta berapa radiusnya, berikan 10, maka terbentuklah sebuah lingkaran dengan jari-jari 10 dan titik pusatnya berada di perpotongan kedua garis tersebut. Ya. Baik, yang keempat, sekarang kita masuk pada OSNAP perpendikuler. Perpendikuler ini fungsinya membuat garis tegak lurus garis pertama. Ya, berarti kalau misalnya di sini ada sebuah garis dan kita ingin menggambar sebuah garis yang lain dan tegak lurus dengan garis ini, maka opsi perpendikuler lah yang kita gunakan.
Ya, misalnya pada komen kita ketikkan line, titik awal dari garis ini adalah di TK1, kita misalkan di sini, ya. Kemudian second point atau next point kita ketikkan pair, ya. Jadi kita klik garis yang hendak kita buat garis kita ini tegak lurus dengannya. Pilih TK2, tentunya garis ini kita klik, lalu terbentuklah sebuah garis, yang mana garis ini pasti sudah tegak lurus dengan garis yang pertama, ya. Sehingga kalau dia dikatakan tegak lurus, maka pastilah sudutnya sebesar 90 derajat. Ini penggunaan perintah perpendikular.